saya Prita Valencia dari kelas 12 IPA SMA Mutiara Bangsa 3. Dan sekarang saya akan memaparkan 3 tokoh nasional serta peran dan sifat yang dapat kita teladani. Silahkan ditonton. Pahlawan nasional pertama yang akan kita bahas bernama lengkap Laksda TNI Yospat Sudarto, yang lebih dikenal sebagai Yos Sudarto. Beliau lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925 dan wafat pada tanggal 15 Januari 1962 di atas KRI Macan Tutul dalam peristiwa pertempuran Laut Aru setelah ditembak oleh kapal patroli HRMS Everston. Operasi Laut Aru. Di waktu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku pada 15 Januari 1962 antara Indonesia dengan Belanda, Yos sedang menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL. Operasi di atas Laut Aru merupakan misi untuk membebaskan Papua Barat yang sedang dijajah oleh Belanda pada 19 Desember 1961. Naasnya, pergerakan 3 kapal KRI tercium oleh Belanda. Maka, Belanda pun meluncurkan 3 kapal lebih besar dan perlengkapan senjatanya itu lebih lengkap dari KRI. Mengetahui kekurangan dalam perlengkapannya, Yos pun meminta 3 kapal KRI untuk mundur. Namun, Belanda yang mengetahui hal itu merasa bahwa itu merupakan hal yang sangat licik, maka Belanda pun langsung meluncurkan senjata dan mengalahkan KRI. Yang kedua, Martin Inday. Beliau lahir di Doromena, Jayapura, Papua pada 14 Maret 1912 dan wafat pada 17 Juli 1986. Awalnya beliau ditugaskan untuk menjaga para pejuang yang diasingkan ke Papua, karena pada saat itu beliau merupakan seorang polisi. Namun karena beliau terlalu sering berhubungan dengan para pejuang, jiwa nasionalisme pun makin tumbuh di dalam dirinya. Beliau merupakan seorang aktivis dalam kemerdekaan Indonesia dalam pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Indonesia, khususnya pada pembebasan Papua dari penjajahan Belanda. Beliau melakukan ini dengan cara berpartisipasi dalam Partai Indonesia Merdeka atau PMI dan menjabat sebagai ketua pada tahun 1946. Beliau juga merencanakan dan mempersiapkan pemberontakan melawan Belanda serta bernegosiasi dalam perjanjian New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia pada 1962. Yang ketiga, Opu Dai Risaju. Beliau lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada 1880 dan wafat pada 10 Februari 1964. Pahlawan nasional berdarah bangsawan ini lahir dengan nama Padmanja. Nama Opu Dai Risaju disematkan dari kerajaan Luwu. Namun beliau rela untuk melepaskan gelar bangsawannya dan melepaskan suaminya demi kemerdekaan. Beliau merupakan seorang pelopor Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII dan pernah menjabat sebagai Ketua PSII Palopo pada 1930. PSII. Di dalam hidupnya, beliau banyak sekali mengalami penangkapan karena kegiatannya di dalam PSII dianggap sebagai penghasutan rakyat untuk melawan pemerintah. Dan oleh sebab itu, Opu Dai pernah ditangkap selama 13 bulan oleh pemerintah Belanda. Dan setelah beliau lepas dari penjaranya, beliau terbang untuk mengikuti Kongres PSII di Jawa pada 1933. Dan kedatangan beliau di Jawa tidak disambut dengan baik. Malah, beliau ditangkap oleh Dewan Hadat Pro Belanda selama 14 bulan. Dan pada 1934, beliau kembali dipenjara karena dianggap melanggar peraturan Malajukai Pabatang yang merupakan hukuman tertinggi bagi masyarakat Kampuang. Opu pun ditahan selama 14 bulan. Kejadian Nica atau Netherlands Indies Civil Administration. Pada masa revolusi di Luwu, datanglah Nica. Opu Dai Risaju memberikan dukungan penuh kepada para pemuda untuk melawan Nica.
Dan karena itu, beliau ditangkap oleh Nietzsche ke Fontampone, ke penjara Bone, penjara Sengkang, dan berakhir di Bojo. Baik, sekian ilmu yang dapat saya berikan. Bila ada kekurangannya, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.